Jiwa terpilih, dengarkan dengan sangat perlahan, bukan karena kata-kata ini rapuh, melainkan karena apa yang dibawanya terlalu dalam jika disentuh dengan tergesa. Ada momen-momen dalam hidup yang tidak datang dengan tanda besar, tidak disertai suara keras, tidak pula diumumkan dengan kegembiraan yang berisik, namun justru pada momen seperti inilah arah hidup diam-diam berubah. 17 Januari 2026 adalah salah satu titik itu. Sebuah hari yang tampak biasa di permukaan, tetapi menyimpan keputusan halus yang akan memisahkan hidupmu sebelum dan sesudahnya, khususnya dalam caramu memikul beban tentang uang, tentang rasa aman, tentang masa depan yang selama ini engkau jaga dengan kewaspadaan berlebihan. Selama ini engkau mungkin tidak menyadari betapa lama napasmu tertahan. Bukan napas fisik semata, tetapi napas batin. Napas yang selalu diukur dengan kecemasan, dengan perhitungan, dengan pertanyaan yang berulang tanpa suara. Apakah cukup? Apakah aman? Apakah aku akan sanggup melewati bulan berikutnya tanpa kembali merasa terdesak? Kekhawatiran finansial jarang datang sebagai teriakan. Ia lebih sering hadir sebagai bisikan yang terus menemani, membuat bahu menegang bahkan saat engkau sedang duduk diam. Membuat pikiran tetap berjaga bahkan ketika malam seharusnya menjadi ruang istirahat. Dan tanpa sadar, engkau belajar hidup dalam mode bertahan. Mengira itu kewaspadaan. Padahal perlahan ia berubah menjadi kelelahan yang mendalam. Jiwa terpilih, hari ini bukan tentang datangnya uang dalam jumlah tertentu. Bukan pula tentang janji hasil instan yang memanjakan harapan. Hari ini adalah tentang ujian terakhir yang jauh lebih sunyi tetapi menentukan. Ujian tentang apakah engkau masih percaya bahwa hidup harus selalu diawasi dengan cemas agar tidak runtuh, atau engkau siap mempercayai bahwa setelah cukup lama menahan, kini engkau boleh berjalan dengan tenang. Ujian ini tidak menghakimi masa lalumu. Ia tidak menyalahkan keputusan-keputusan yang pernah diambil saat engkau takut. Ia hanya datang untuk menanyakan dengan lembut, apakah engkau masih ingin hidup dengan pola yang sama, atau bersedia menutup satu siklus yang telah menguras terlalu banyak tenaga batin. Ada kelelahan yang tidak terlihat oleh orang lain. Kelelahan karena harus tampak kuat sambil menyimpan ketakutan tentang uang sendirian. Kelelahan karena merasa harus selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kelelahan karena meyakini bahwa ketenangan hanya boleh dirasakan setelah semua aman, setelah semua cukup, setelah semua terkendali. Jiwa terpilih, pola ini mungkin pernah menyelamatkanmu, tetapi ia tidak diciptakan untuk menjadi rumah permanen. Hari ini, hidup tidak lagi menuntutmu untuk terus berjaga. Ia mengundangmu turun dari posisi siaga yang berkepanjangan dan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa terus-menerus menahan napas. 17 Januari 2026 adalah hari di mana hidup berhenti mengujimu dengan cara yang sama. Bukan karena engkau tiba-tiba menjadi sempurna, melainkan karena engkau telah cukup belajar. Cukup menahan, cukup bertahan. Ada titik dalam perjalanan di mana ujian tidak lagi berupa tekanan tambahan tetapi berupa ajakan untuk melepas. Dan bagi banyak jiwa terpilih, hari ini adalah ajakan itu. Ajakan untuk mengakhiri hubungan batin yang penuh ketegangan dengan uang dan menggantinya dengan hubungan yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih jujur. Perubahan ini mungkin terasa asing, bahkan menakutkan bagi bagian dirimu yang terbiasa waspada. Ada suara kecil yang mungkin berkata bahwa tenang berarti lengah, bahwa percaya berarti berisiko. Namun jiwa terpilih, percaya bukan berarti menutup mata. Percaya adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan ketakutan memegang kendali. Percaya adalah berdiri di titik seimbang di mana engkau tetap bertanggung jawab tetapi tidak lagi hidup dalam kecemasan yang berlebihan. Dari titik inilah aliran finansial berhenti tersendat, bukan karena dunia berubah tetapi karena batinmu tidak lagi menghambatnya dengan ketegangan.
Jika kata-kata ini terasa seperti menyentuh sesuatu yang lama engkau simpan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ujian terakhir ini memang berbicara langsung pada lapisan batinmu yang paling jujur. Engkau tidak perlu memaksakan keyakinan baru. Engkau hanya diminta untuk berhenti mempertahankan ketakutan lama. Dan dari ruang yang tercipta setelah ketakutan itu dilepas, hidup akan mulai bergerak dengan cara yang lebih bersahabat. Sebelum kita melangkah lebih dalam bersama, jadikan momen ini sebagai penanda kesadaranmu. Sebagai bentuk kehadiran penuhmu di titik ini, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar angka 77. Bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai simbol bahwa engkau siap menutup satu bab tentang kekhawatiran finansial dan membuka fase hidup yang lebih tenang, selaras, dan bernafas panjang. Bagian 1. Ujian terakhir. Jiwa terpilih. Ujian terakhir tentang uang tidak datang seperti badai yang merobohkan, tidak pula seperti gelombang besar yang memaksa engkau berenang sekuat tenaga. Ia datang justru dalam keheningan, dalam jeda yang membuatmu bertanya tanpa suara, mengapa setelah sekian lama berjuang rasa gelisah itu masih saja tinggal. Ujian ini bukan tentang seberapa banyak yang engkau miliki, bukan pula tentang seberapa cepat hasil datang menghampiri. Ujian ini adalah tentang sikap batinmu ketika tidak ada kepastian yang bisa dipegang dengan tangan. Namun hidup tetap harus dijalani dengan langkah yang utuh. Selama ini, mungkin engkau mengira ujian finansial selalu berupa kekurangan, kehilangan, atau tekanan yang datang dari luar. Padahal ujian yang paling dalam justru terjadi di dalam. Ia hadir saat engkau mulai lelah berharap, lelah menunggu, lelah merasa harus selalu kuat. Di titik ini, hidup tidak lagi menambahkan beban, melainkan bertanya dengan lembut, apakah engkau masih ingin memikul ketakutan itu atau bersedia menurunkannya perlahan? Karena ketakutan itulah yang selama ini membuat ujian terasa panjang, bukan keadaan di luarnya. Jiwa terpilih, ujian terakhir ini menguji apakah engkau masih percaya bahwa uang harus selalu diperjuangkan dengan rasa cemas, atau engkau siap melihatnya sebagai aliran yang mengikuti keadaan batin. Selama batin tegang, uang pun terasa sulit didekati. Setiap keputusan terasa berat, setiap peluang terasa berisiko, setiap jeda terasa berbahaya. Namun ketika batin mulai melunak, sesuatu yang halus berubah. Uang tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang harus dikendalikan, melainkan sebagai bagian dari hidup yang bisa diajak bekerja sama dengan tenang. Ada bagian dari dirimu yang telah terlalu lama hidup dalam kewaspadaan. Bagian yang selalu menghitung kemungkinan terburuk sebelum berani berharap. Bagian yang merasa tenang hanya sesaat, lalu kembali gelisah ketika memikirkan hari esok. Ujian terakhir ini menyentuh bagian itu, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk membebaskannya. Hidup seakan berkata, engkau tidak salah telah bertahan sejauh ini, tetapi engkau tidak harus terus hidup seperti ini selamanya. Di momen ini, ujian tidak lagi menanyakan seberapa kuat engkau menahan tekanan, melainkan seberapa berani engkau melepaskan. Melepaskan keyakinan lama bahwa aman hanya bisa dicapai dengan kecemasan. Melepaskan pola lama yang membuatmu selalu bersiaga, seolah hidup akan runtuh jika engkau lengah sedikit saja. Jiwa terpilih, melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah bentuk kepercayaan yang matang, kepercayaan yang tidak berisik tetapi kokoh. Ketika engkau mulai menjawab ujian ini dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan, sesuatu di dalam dirimu beralih posisi. Engkau tidak lagi berdiri di hadapan hidup dengan tubuh tegang dan pikiran siaga, melainkan berdiri tegak dengan napas yang lebih panjang. Dari posisi inilah, keputusan-keputusan finansial menjadi lebih jernih. Engkau tidak lagi bertindak karena takut kehilangan, tetapi karena memahami apa yang selaras dengan nilai dan arah hidupmu. Jiwa terpilih,
Ujian terakhir ini tidak meminta jawaban dalam bentuk tindakan besar. Ia tidak menuntut perubahan drastis dalam semalam. Ia hanya meminta satu hal yang sederhana namun mendalam. Kesediaan untuk berhenti hidup dalam ketakutan yang tidak lagi perlu. Saat engkau mengizinkan ketenangan masuk, ujian itu selesai dengan sendirinya. Bukan karena semua masalah langsung hilang, tetapi karena engkau tidak lagi diuji oleh hal yang sama. Dan ketika ujian ini selesai, engkau akan merasakan pergeseran yang sunyi namun nyata. Beban di dada terasa lebih ringan. Pikiran tidak lagi berlari tanpa henti. Masa depan tidak lagi tampak sebagai ancaman yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai ruang yang bisa dijalani dengan kepercayaan. Inilah tanda bahwa ujian terakhir tentang uang bukanlah tentang uang itu sendiri, melainkan tentang hubungan batinmu dengannya yang kini mulai pulih dan menemukan keseimbangan baru. Bagian 2. Melepas ketakutan lama. Jiwa terpilih setelah ujian terakhir itu disentuh dengan kesadaran, kini engkau diajak melangkah lebih dalam ke ruang batin yang selama ini jarang diterangi. Ruang tempat ketakutan lama tentang uang pernah tumbuh dan berakar. Ketakutan ini tidak lahir dalam satu malam. Ia terbentuk perlahan dari pengalaman kecil yang menumpuk, dari rasa tidak aman yang pernah datang di saat engkau belum siap, dari janji hidup yang terasa tertunda terlalu lama. Ketakutan ini tidak selalu tampak jelas, tetapi ia setia menemani, membentuk cara pandangmu terhadap masa depan, membisikkan keraguan setiap kali engkau hendak merasa tenang. Ketakutan lama itu mungkin pernah menyelamatkanmu. Ia membuatmu waspada, membuatmu berhati-hati, membuatmu tidak ceroboh ketika keadaan belum berpihak. Namun jiwa terpilih, apa yang dulu berfungsi sebagai pelindung, kini perlahan berubah menjadi penjara yang tak terlihat. Ketakutan itu tidak lagi menjaga, melainkan membatasi. Ia membuatmu sulit mempercayai aliran hidup, sulit menerima bahwa kecukupan bisa datang tanpa harus dibayar dengan kecemasan yang terus-menerus. Melepas ketakutan lama bukanlah tindakan yang kasar. Ia tidak dilakukan dengan perlawanan atau paksaan. Melepas adalah proses yang lembut, seperti membuka genggaman tangan yang sudah lama mengepal. Jiwa terpilih, engkau tidak diminta untuk melupakan masa lalu atau menyangkal pengalaman pahit yang pernah terjadi. Engkau hanya diajak untuk menyadari bahwa masa lalu itu tidak lagi memegang kendali atas langkahmu hari ini. Apa yang pernah melukaimu tidak harus terus menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Ketakutan tentang uang seringkali bersembunyi di balik pikiran-pikiran sederhana. Bagaimana jika tidak cukup? Bagaimana jika keadaan memburuk? Bagaimana jika semua runtuh saat aku lengah? Pikiran-pikiran ini terdengar wajar, bahkan logis, tetapi ketika dibiarkan hidup tanpa henti, ia menguras energi batin. Jiwa terpilih, hari ini engkau belajar membedakan antara kewaspadaan yang sehat dan ketakutan yang melelahkan. Kewaspadaan mengajakmu bertindak dengan bijak, sementara ketakutan membuatmu terjebak dalam kecemasan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Saat engkau mulai melepas ketakutan lama, mungkin akan muncul rasa asing, seolah engkau kehilangan sesuatu yang selama ini akrab. Ada bagian dalam dirimu yang terbiasa hidup dengan ketegangan, sehingga ketika ketegangan itu mulai mereda, muncul kebingungan, apakah ini aman? Jiwa terpilih, ketenangan memang terasa asing bagi mereka yang terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Namun justru di dalam ketenangan inilah, hidup mulai menunjukkan wajah aslinya yang lebih bersahabat. Melepas ketakutan lama juga berarti memaafkan dirimu sendiri. Memaafkan keputusan-keputusan yang pernah diambil karena panik. Memaafkan waktu-waktu ketika engkau merasa kurang, merasa tertinggal, merasa gagal memenuhi harapanmu sendiri. Jiwa terpilih, tidak ada perjalanan finansial yang lurus tanpa belokan. Setiap belokan itu membawa pelajaran,
Dan hari ini pelajaran itu tidak lagi perlu dibayar dengan rasa takut yang berlarut-larut. Ketika ketakutan lama dilepas, ruang batinmu mulai terasa lebih lapang. Di ruang inilah, perspektifmu tentang uang perlahan berubah. Uang tidak lagi dilihat sebagai penentu nilai dirimu, melainkan sebagai alat yang mengikuti bagaimana engkau mengelola hidup. Engkau mulai menyadari bahwa ketenangan batin bukanlah hadiah yang datang setelah semua aman, tetapi fondasi yang justru membuat keamanan itu bertumbuh. Jiwa terpilih melepas ketakutan lama adalah salah satu bentuk keberanian paling sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan dari luar. Namun di dalam dirimu terjadi pergeseran yang sangat berarti. Beban yang dulu terasa melekat kini mulai luruh. Napas terasa lebih panjang. Pikiran tidak lagi selalu mencari celah bahaya. Dan dari keadaan inilah, aliran finansial mulai menemukan jalannya, bukan sebagai kejutan yang mengguncang, melainkan sebagai kehadiran yang stabil dan bisa dipercaya. Dengan setiap ketakutan yang dilepas, engkau sedang menyiapkan dirimu untuk hidup yang tidak lagi digerakkan oleh kecemasan, melainkan oleh kejelasan dan kepercayaan. Inilah tanda bahwa engkau benar-benar melangkah keluar dari fase lama dan dengan lembut memasuki tahap hidup yang baru, di mana uang berhenti menjadi sumber ketakutan dan mulai menjadi bagian yang selaras dengan ketenangan batinmu. Bagian 3. Tenang yang baru. Jiwa terpilih setelah ketakutan lama dilepas perlahan, engkau mulai memasuki ruang yang tidak banyak dikenal oleh mereka yang terlalu lama hidup dalam kecemasan. Ruang ini bernama tenang yang baru. Ia bukan ketenangan yang rapuh, bukan pula ketenangan yang lahir dari pelarian atau penyangkalan. Tenang yang baru adalah keadaan batin yang tumbuh setelah engkau berhenti melawan hidup dan mulai berjalan bersamanya. Ia hadir tanpa pengumuman, tanpa janji besar, tetapi terasa nyata di dalam dada seperti napas yang akhirnya menemukan ritmenya sendiri. Tenang yang baru ini mungkin membuatmu terdiam sejenak. Ada rasa heran yang lembut, seolah engkau bertanya dalam hati, mengapa selama ini aku tidak menyadari bahwa hidup bisa dirasakan seperti ini? Jiwa terpilih. Ketenangan ini bukan hasil dari semua masalah yang selesai, melainkan hasil dari caramu memandang masalah itu berubah. Ketika engkau tidak lagi mengukur hidup dengan ketakutan akan kekurangan, beban itu berhenti menekan. Pikiran tidak lagi berlari ke depan dengan bayangan terburuk, dan tubuh tidak lagi menyimpan ketegangan yang tidak perlu. Dalam tenang yang baru, uang mulai kehilangan kekuasaannya atas emosimu. Ia tidak lagi menentukan apakah hari ini engkau boleh merasa aman atau tidak. Jiwa terpilih, engkau mulai menyadari bahwa rasa aman sejati tidak datang dari angka, melainkan dari hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ketika batin tenang, engkau mampu melihat uang dengan jernih, tanpa mengagungkannya, tanpa pula menolaknya. Ia hanya ada, dan keberadaannya bisa dikelola dengan kesadaran, bukan dengan panik. Tenang yang baru juga mengubah cara engkau mengambil keputusan. Keputusan finansial tidak lagi lahir dari dorongan untuk segera menghindari rasa takut, tetapi dari pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar engkau butuhkan. Jiwa terpilih, engkau tidak lagi terburu-buru. Engkau memberi ruang bagi dirimu untuk merasakan, mempertimbangkan, dan memilih dengan utuh. Dari sini, kesalahan yang dulu sering terjadi karena tergesa mulai berkurang, digantikan oleh langkah-langkah yang lebih selaras dengan arah hidupmu. Ada kelembutan dalam tenang yang baru ini. Kelembutan yang membuatmu tidak lagi keras pada diri sendiri. Engkau berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Jiwa terpilih, engkau mulai memahami bahwa setiap orang memiliki ritme masing-masing, dan ritmemu tidak salah hanya karena berbeda. Dalam pemahaman ini, batinmu menjadi tempat yang lebih ramah untuk ditinggali.
Tenang yang baru tidak membuatmu pasif. Justru sebaliknya, ia memberimu kekuatan yang lebih stabil ketika engkau tidak lagi digerakkan oleh kecemasan, energimu tidak terpecah. Engkau bisa fokus pada apa yang sedang dikerjakan, hadir penuh dalam setiap langkah, dan merespons peluang dengan kejernihan. Jiwa terpilih dari keadaan inilah, hasil-hasil yang lebih konsisten mulai tumbuh. Bukan sebagai ledakan sesaat, tetapi sebagai aliran yang bisa diandalkan. Dalam ketenangan ini, engkau juga belajar mempercayai jeda. Tidak setiap hari harus diisi dengan dorongan untuk mengejar. Ada hari-hari yang cukup dijalani dengan kesadaran, dan itu tidak mengurangi nilaimu sebagai manusia. Jiwa terpilih, ketika engkau menghormati jeda, hidup pun menghormatimu dengan cara yang halus. Kesempatan datang tanpa harus dipaksa, dan solusi muncul tanpa harus dicari dengan panik. Tenang yang baru ini adalah tanda bahwa ujian tentang uang benar-benar mulai selesai di tingkat batin. Engkau tidak lagi diuji untuk bertahan, tetapi dipersiapkan untuk hidup dengan kualitas yang berbeda, kualitas hidup di mana engkau tidak lagi diikat oleh kekhawatiran finansial, melainkan dipandu oleh kejelasan, kepercayaan, dan rasa cukup yang tumbuh dari dalam. Dan dari titik inilah perjalananmu memasuki fase yang lebih matang, lebih stabil, dan lebih bersahabat dengan hidup itu sendiri. Bagian 4. Arus yang mengalir. Jiwa terpilih. Ketika tenang yang baru telah menetap di dalam batinmu, engkau mulai merasakan satu perubahan yang sangat halus namun menentukan. Perubahan itu bukan datang sebagai kejutan besar, melainkan sebagai kelancaran yang tidak lagi terhambat. Inilah saat di mana arus mulai mengalir. Bukan arus yang memaksa, bukan pula arus yang menyeretmu tanpa kendali, tetapi arus yang mengikuti ritme napasmu, langkahmu, dan kesiapan batinmu. Arus ini tidak datang untuk membuktikan apapun, ia datang karena jalannya sudah terbuka. Selama ini mungkin engkau merasa harus berenang melawan, seolah hidup selalu menempatkanmu di sisi yang salah dari aliran. Setiap usaha terasa berat, setiap kemajuan terasa lambat, dan setiap keberhasilan cepat disusul kekhawatiran baru. Jiwa terpilih. Itu bukan karena engkau kurang mampu, melainkan karena batinmu terlalu tegang untuk membiarkan hidup bergerak dengan alami. Ketika ketegangan itu dilepas, aliran tidak lagi berbelok menghindarimu. Ia justru mendekat, menyesuaikan diri, dan berjalan berdampingan. Arus yang mengalir ini tidak selalu berbentuk tambahan yang besar dan mencolok. Kadang ia hadir sebagai kemudahan kecil yang berulang. Sebuah keputusan yang terasa tepat tanpa banyak ragu. Sebuah pertemuan yang terjadi di waktu yang pas. Sebuah jalan yang terbuka tanpa perlu dipaksa. Jiwa terpilih, aliran ini bekerja dengan cara yang senyap, tetapi konsisten. Ia tidak membuatmu terkejut, namun membuatmu berhenti merasa terhimpit. Dalam arus yang mengalir, hubunganmu dengan uang berubah menjadi lebih bersahabat. Uang tidak lagi datang dengan rasa terkejar, tidak lagi pergi dengan rasa panik. Ia hadir dan bergerak mengikuti pola yang lebih seimbang. Jiwa terpilih, engkau mulai menyadari bahwa ketika batinmu tidak lagi memancarkan ketakutan, hidup pun tidak merespons dengan hambatan. Ketegangan yang dulu menjadi sumbatan kini telah melunak, memberi ruang bagi aliran yang lebih sehat. Arus ini juga mengajarkanmu tentang kesabaran yang baru. Bukan kesabaran yang terpaksa, tetapi kesabaran yang lahir dari kepercayaan. Engkau tidak lagi menuntut hasil segera untuk merasa aman. Engkau berjalan dan membiarkan proses berjalan bersamamu. Jiwa terpilih, dalam kesabaran seperti inilah, hasil yang datang justru lebih kokoh, karena ia tidak dibangun di atas kecemasan, melainkan di atas fondasi yang stabil. Ada rasa lega yang menyertai arus yang mengalir. Lega karena engkau tidak lagi harus mengontrol setiap detail dengan ketakutan. Lega karena hidup tidak lagi terasa sebagai medan perjuangan tanpa henti. Jiwa terpilih, engkau mulai merasakan bahwa engkau tidak sendirian di dalam perjalanan ini. Ada kekuatan yang lebih besar dari kepanikan pribadi, yang bekerja ketika engkau berhenti melawan dan mulai menyelaraskan diri.
Arus yang mengalir juga membawa pemahaman baru tentang memberi dan menerima. Engkau tidak lagi merasa bersalah saat menerima, tidak pula merasa kosong saat memberi. Segalanya berjalan dalam keseimbangan yang lebih alami. Jiwa terpilih, ketika aliran ini telah menyatu dengan hidupmu, engkau akan menyadari bahwa kekhawatiran finansial dulu bukanlah tanda kurangnya rezeki, melainkan tanda terputusnya aliran batin. Kini ketika aliran itu pulih, hidup bergerak dengan cara yang jauh lebih ramah. Dan dari titik ini engkau mulai percaya bahwa perjalanan finansialmu tidak lagi harus penuh gejolak untuk bermakna. Ia bisa berjalan tenang, stabil, dan bertumbuh dengan cara yang tidak menguras batin. Inilah fase di mana engkau tidak lagi bertanya kapan semuanya akan aman, karena rasa aman itu telah tumbuh dari dalam, dan arus kehidupan pun meresponsnya dengan keselarasan yang nyata. Bagian 5. Kepercayaan sunyi. Jiwa terpilih, ketika arus telah mengalir dengan ritme yang lembut dan tidak lagi menabrak batinmu, kini tumbuh sesuatu yang jauh lebih dalam daripada harapan. Sesuatu yang tidak berisik, tidak menuntut bukti cepat, dan tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Inilah kepercayaan sunyi. Ia tidak hadir sebagai keyakinan yang menggelegar, melainkan sebagai rasa tahu yang tenang. Seolah ada bagian di dalam dirimu yang akhirnya berhenti bertanya dan mulai memahami. Kepercayaan sunyi ini lahir bukan dari keberhasilan besar yang tiba-tiba, tetapi dari pengalaman batin yang konsisten. Dari hari-hari di mana engkau tetap berdiri meski hasil belum sempurna. Dari momen-momen kecil ketika engkau memilih tenang alih-alih panik, dan mendapati bahwa hidup tidak runtuh karenanya. Jiwa terpilih, kepercayaan ini tumbuh perlahan seperti akar yang menjalar di bawah tanah, tidak terlihat tetapi menopang seluruh keberadaan. Dalam kepercayaan sunyi, engkau tidak lagi merasa perlu mengawasi masa depan dengan cemas. Bukan karena engkau menjadi lengah, tetapi karena engkau telah belajar bahwa hidup tidak selalu menuntut kewaspadaan berlebihan. Engkau mulai memahami bahwa ada ritme yang bekerja di luar kontrol pikiranmu, dan ritme itu menjadi lebih bersahabat ketika engkau tidak terus-menerus mencurigainya. Jiwa terpilih sebagai dalam masa pempas. Di titik ini, di titik ini, kepercayaan bukan lagi konsep, melainkan keadaan batin yang menetap. Kepercayaan sunyi juga mengubah cara engkau memandang kekurangan. Apa yang dulu terasa sebagai ancaman kini dipandang sebagai fase yang bisa dilewati tanpa kehilangan jati diri. Engkau tidak lagi mendefinisikan dirimu dari kondisi sementara. Jiwa terpilih, engkau tahu bahwa keadaan bisa berubah, tetapi nilai dirimu tidak ikut naik turun bersamanya. Dari pemahaman inilah, ketenangan yang lebih dalam mengakar dan uang berhenti menjadi ukuran harga dirimu. Ada kedewasaan yang lahir dari kepercayaan sunyi. Engkau tidak lagi tergoda untuk membuktikan apapun kepada dunia. Tidak perlu membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Tidak perlu mempercepat proses hanya agar terlihat berhasil. Jiwa terpilih, engkau mulai menghormati perjalananmu sendiri dengan segala ritmenya. Dan ketika engkau menghormatinya, hidup pun merespons dengan penghormatan yang sama. Dalam kepercayaan ini, doa-doa tidak lagi dipanjatkan dengan nada memohon yang cemas. Ia berubah menjadi bisikan syukur yang tenang. Engkau tidak lagi berkata, "Tolong selamatkan aku," melainkan berkata, "Tuntun aku dengan cara yang paling tepat." Jiwa terpilih, perubahan nada batin ini sangat menentukan karena hidup selalu merespons bukan hanya kata-kata tetapi getaran di baliknya. Kepercayaan sunyi membuatmu berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Engkau memahami bahwa istirahat bukanlah kemunduran dan jeda bukanlah kegagalan. Dari jeda itulah kejelasan muncul. Dari kejelasan itulah langkah berikutnya menjadi lebih tepat.
Jiwa terpilih, inilah bentuk kepercayaan yang matang, yang tidak memaksa hidup bergerak sesuai keinginanmu, tetapi mengizinkan hidup menunjukkan jalannya sendiri. Dan ketika kepercayaan sunyi ini telah menetap, engkau akan menyadari satu hal yang sederhana namun menggetarkan, bahwa engkau tidak lagi hidup dalam ketakutan finansial. Bukan karena semua telah sempurna, melainkan karena batinmu telah berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dari titik inilah, hidup berjalan dengan lebih ringan, lebih stabil dan lebih dapat dipercaya. Bagian 6. Hidup yang bersahabat. Jiwa terpilih, ketika kepercayaan sunyi telah berakar kuat di dalam batinmu, engkau mulai merasakan perubahan yang paling nyata namun paling sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perubahan itu adalah sikap hidup terhadapmu. Seolah-olah kehidupan yang dulu terasa keras, terburu-buru dan menuntut, kini melunak dan berjalan di sampingmu. Inilah fase ketika hidup menjadi bersahabat. Bukan karena tantangan lenyap, melainkan karena engkau tidak lagi berdiri berhadap-hadapan dengannya sebagai musuh. Hidup yang bersahabat tidak berarti hari-harimu selalu mudah. Namun ada perbedaan mendasar dalam cara engkau mengalaminya. Jika dahulu setiap kesulitan terasa seperti ancaman langsung terhadap rasa aman finansialmu, kini kesulitan dipandang sebagai bagian dari alur yang bisa dilewati dengan tenang. Jiwa terpilih, engkau tidak lagi menafsirkan setiap hambatan sebagai tanda bahwa segalanya akan runtuh. Engkau belajar membaca keadaan dengan jernih, tanpa menambahkan cerita ketakutan yang berlebihan. Dalam hidup yang bersahabat, engkau merasakan bahwa waktu pun berubah sikap. Hari-hari tidak lagi berlari meninggalkanmu. Ada ruang di antara jam-jam yang dulu terasa sesak. Engkau bisa bernapas lebih panjang di tengah kesibukan. Jiwa terpilih, ini bukan ilusi. Ini adalah hasil dari batin yang tidak lagi dikejar oleh kecemasan tentang uang. Ketika pikiran berhenti berlari terlalu jauh ke depan, waktu seolah melambat dan memberi ruang untuk hadir sepenuhnya. Hidup yang bersahabat juga tercermin dalam hubunganmu dengan usaha dan hasil. Engkau bekerja, bergerak, dan berkarya tanpa rasa terancam jika hasil belum segera tampak. Ada keyakinan yang tenang bahwa apa yang engkau lakukan hari ini sedang menanam sesuatu meski buahnya belum terlihat. Jiwa terpilih, dari keadaan inilah konsistensi lahir, bukan sebagai paksaan tetapi sebagai aliran yang alami, dan konsistensi inilah yang pelan-pelan membangun kestabilan finansial yang tidak rapuh. Engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi menuntut pengorbanan batin yang berlebihan untuk memberi imbalan. Tidak lagi harus lelah secara emosional agar merasa layak menerima. Jiwa terpilih, hidup yang bersahabat mengajarkan bahwa menerima dengan tenang sama mulianya dengan berjuang dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau berhenti merasa bersalah karena ingin hidup lebih lapang, hidup pun membuka ruang itu tanpa perlawanan. Dalam fase ini, tanda-tanda kecil sering muncul. Bukan sebagai keajaiban yang mencolok, tetapi sebagai kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk diabaikan. Pertemuan yang membuka jalan, informasi yang datang di saat yang pas. Keputusan yang terasa ringan namun membawa dampak panjang. Jiwa terpilih, hidup berbicara melalui kehalusan dan engkau kini cukup tenang untuk mendengarnya. Hidup yang bersahabat juga membuatmu lebih lembut pada dirimu sendiri. Engkau tidak lagi memaksakan standar yang lahir dari ketakutan. Engkau mulai menghargai prosesmu, menghormati batasmu, dan merawat energimu dengan lebih bijak. Dari perawatan inilah kekuatan yang lebih stabil tumbuh, bukan kekuatan yang meledak-ledak, melainkan kekuatan yang tahan lama. Dan di dalam hubungan yang bersahabat ini, uang berhenti menjadi sumber tekanan emosional. Ia tidak lagi memicu rasa takut berlebihan, tidak pula mengendalikan suasana batinmu. Jiwa terpilih,
engkau mulai hidup dengan perasaan bahwa apapun yang datang, engkau mampu menghadapinya dengan kepala jernih dan hati yang tenang. Inilah bentuk keberlimpahan yang sering terlewatkan, keberlimpahan berupa rasa aman yang tidak mudah goyah. Ketika hidup telah menjadi sahabat, engkau tidak lagi menunggu hari tertentu untuk merasa lega. Setiap hari membawa kemungkinan untuk dijalani dengan kesadaran dan kepercayaan. Dan dari cara hidup seperti inilah, kestabilan finansial yang sesungguhnya bertumbuh, bukan sebagai hasil yang mengejutkan tetapi sebagai keadaan yang menetap dan menenangkan. Bagian 7. Bab yang tertutup. Jiwa terpilih, ada satu momen dalam perjalanan hidup yang tidak ditandai oleh sorak-sorai, tidak pula oleh perubahan yang mencolok di permukaan, namun justru pada momen inilah sesuatu yang sangat besar selesai. Momen itu adalah saat sebuah bab benar-benar tertutup. Bukan ditinggalkan dengan amarah, bukan dilupakan dengan penyangkalan, melainkan dilepas dengan pemahaman yang utuh. Inilah bab tentang kekhawatiran finansial yang selama ini engkau baca berulang kali hingga tanpa sadar engkau menghafalnya di luar kepala. Bab ini dimulai jauh sebelum engkau menyadarinya. Ia tumbuh dari pengalaman-pengalaman kecil yang mengajarkanmu berjaga, dari hari-hari ketika rasa aman terasa rapuh. Dari masa-masa ketika engkau belajar menahan diri, mengurangi mimpi, dan menunda kelegaan demi bertahan. Bab ini tidak salah. Ia hadir sebagai guru yang keras namun jujur. Ia membentuk ketangguhanmu, ketelitianmu, dan kemampuanmu membaca keadaan. Namun jiwa terpilih, setiap guru memiliki waktunya sendiri. Dan hari ini, pelajaran itu telah selesai. Menutup bab bukan berarti menghapus isinya. Engkau tidak diminta untuk melupakan apa yang telah engkau lalui. Justru sebaliknya, engkau diminta untuk menghormatinya. Menghormati dirimu yang pernah takut, pernah ragu, pernah merasa sendirian dalam memikul beban tentang uang. Jiwa terpilih, rasa takut itu tidak membuatmu lemah. Ia menunjukkan betapa seriusnya engkau ingin hidup dengan layak dan aman. Namun kini, ketakutan itu tidak lagi perlu memegang kendali. Saat bab ini ditutup, engkau mungkin merasakan kekosongan sesaat, seperti ruang yang tiba-tiba lapang setelah sekian lama dipenuhi suara waspada. Kekosongan ini bukan pertanda kehilangan arah. Ia adalah ruang baru yang sedang menunggu diisi dengan cara hidup yang berbeda. Jiwa terpilih, jangan terburu-buru mengisinya. Biarkan ia bernapas. Biarkan dirimu beradaptasi dengan kenyataan bahwa engkau tidak lagi harus hidup dalam siaga yang berkepanjangan. Menutup bab juga berarti berhenti mengulang cerita lama di dalam pikiran. Cerita tentang kemungkinan terburuk, cerita tentang kegagalan yang belum tentu terjadi. Cerita tentang masa depan yang selalu tampak mengancam. Jiwa terpilih, cerita-cerita itu dulu terasa perlu, tetapi kini hanya mengikatmu pada fase yang telah berlalu. Dengan menutup bab ini, engkau berhenti menjadikan masa lalu sebagai kacamata untuk melihat hari esok. Ada kedewasaan yang lahir saat engkau mampu berkata di dalam hati, "Aku telah cukup melalui ini." Bukan dengan kesombongan tetapi dengan kelegaan yang tulus. Jiwa terpilih, engkau tidak menutup bab ini karena menyerah, melainkan karena engkau telah memahami intinya. Engkau telah belajar bahwa hidup tidak selalu meminta kewaspadaan berlebihan sebagai syarat keberlangsungan. Ada fase di mana kepercayaan menjadi fondasi yang lebih kuat daripada ketakutan. Saat bab ini tertutup, engkau tidak lagi membawa beban emosional yang sama ke dalam setiap keputusan finansial. Engkau berhenti bereaksi berlebihan terhadap naik turunnya keadaan. Engkau mampu melihat gambaran yang lebih luas tanpa terjebak pada detail yang menakutkan. Jiwa terpilih, inilah tanda bahwa engkau telah berpindah tingkat, bukan dalam jumlah yang terlihat, tetapi dalam cara engkau hadir di dalam hidupmu sendiri. Bab yang tertutup ini juga menandai perubahan identitas batin. Engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang terus berjuang melawan kekurangan.
melainkan sebagai pribadi yang berjalan bersama kecukupan dengan cara yang tenang. Kecukupan di sini bukan semata tentang angka, tetapi tentang rasa cukup yang membuatmu tidak lagi dikejar oleh kekhawatiran. Jiwa terpilih, rasa cukup inilah yang menjadi tanah subur bagi stabilitas finansial yang sejati. Dan ketika bab ini benar-benar tertutup, engkau akan merasakan satu hal yang sangat lembut namun jelas. Ada rasa selesai. Bukan selesai dari hidup, melainkan selesai dari satu cara lama memikul hidup. Dari titik inilah, engkau melangkah ke halaman baru tanpa membawa kecemasan yang sama. Engkau melangkah dengan kesadaran bahwa apapun yang datang, engkau tidak lagi harus menghadapinya dengan ketakutan yang berulang. Bab itu telah usai, dan engkau kini berdiri di hadapan hidup dengan halaman yang bersih, napas yang lebih panjang, dan hati yang jauh lebih tenang. Jiwa terpilih, kini izinkan dirimu berhenti sejenak di titik ini, bukan untuk mencari makna baru, bukan pula untuk menuntut kepastian tambahan, melainkan untuk benar-benar merasakan apa yang telah bergeser di dalam batinmu sejak awal perjalanan ini dimulai. Perubahan yang terjadi mungkin tidak hadir sebagai ledakan emosi, tidak pula sebagai kepastian yang bisa langsung dihitung atau dibuktikan. Ia hadir sebagai rasa yang lebih halus, lebih sunyi, namun jauh lebih jujur. Rasa bahwa sesuatu yang selama ini menekan, kini mulai mengendur dengan sendirinya. 17 Januari 2026 bukanlah hari di mana hidup tiba-tiba menjadi sempurna. Namun ia adalah hari di mana cara lamamu memikul hidup berakhir. Cara lama yang membuatmu percaya bahwa kekhawatiran adalah harga yang harus dibayar untuk bertahan. Cara lama yang mengajarkanmu bahwa rasa aman hanya boleh dirasakan setelah semua terkendali. Jiwa terpilih, hari ini hidup dengan lembut menunjukkan bahwa keyakinan itu tidak lagi perlu kamu pegang. Perjalanan yang barusan engkau lalui bukanlah perjalanan pikiran. Ia adalah perjalanan batin yang bekerja di lapisan paling dalam, di tempat di mana ketakutan lama disimpan, di mana kewaspadaan berlebihan pernah dianggap sebagai kebijaksanaan. Kini satu demi satu lapisan itu telah disentuh dengan kesadaran. Bukan untuk disalahkan, melainkan untuk dilepaskan dengan hormat. Karena setiap fase hidup memiliki masanya dan masa itu kini telah berganti. Jika setelah semua kata ini engkau merasakan keheningan yang lebih luas meski hanya sekejap, itu sudah cukup sebagai tanda bahwa ujian terakhir tentang uang telah selesai di dalam dirimu. Tidak perlu memaksakan rasa syukur yang besar. Tidak perlu mencari sensasi tertentu. Jiwa terpilih, kelegaan yang tenang jauh lebih bermakna daripada kegembiraan yang berisik. Kelegaan inilah yang menjadi fondasi bagi stabilitas yang tidak mudah goyah. Setelah hari ini, uang tidak lagi berdiri sebagai bayangan yang mengancam pikiranmu. Ia kembali ke tempatnya sebagai bagian dari hidup yang bisa dihadapi dengan kepala jernih dan hati yang lebih lapang. Engkau tetap akan bergerak, bekerja, dan bertanggung jawab, namun engkau melakukannya tanpa rasa terkejar yang sama, tanpa napas yang terus tertahan, tanpa keyakinan bahwa satu kesalahan kecil akan meruntuhkan segalanya. Jiwa terpilih, hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa tantangan, namun ia adalah hidup di mana tantangan tidak lagi memakan seluruh ruang batinmu. Ada jarak yang sehat antara dirimu dan kekhawatiran. Dari jarak inilah kebijaksanaan tumbuh. Dari kebijaksanaan inilah keputusan-keputusan yang lebih tepat lahir. Dan dari keputusan-keputusan inilah aliran finansial yang lebih stabil menemukan jalannya. Biarkan hari ini menjadi penanda yang lembut, bukan beban baru yang harus dijaga dengan cemas. Engkau tidak perlu terus mengingatnya dengan tegang. Cukup izinkan perubahan ini meresap dan menjadi bagian dari caramu hadir di setiap hari berikutnya. Dalam cara engkau bernapas, dalam cara engkau mengambil keputusan, dalam cara engkau memperlakukan dirimu sendiri dengan lebih ramah. Jiwa terpilih, ketika engkau tidak lagi hidup dalam ketakutan finansial,
engkau memberi ruang bagi hidup untuk bekerja dengan caranya sendiri. Dan hidup pada akhirnya selalu tahu bagaimana menjaga mereka yang tidak lagi melawannya. Tetaplah berjalan dengan kesadaran ini. Bukan dengan keyakinan yang dipaksakan, melainkan dengan kepercayaan yang tenang. Karena dari titik inilah, perjalananmu berlanjut, bukan sebagai seseorang yang bertahan, tetapi sebagai seseorang yang hidup dengan lebih utuh, lebih selaras, dan lebih damai.